Kembali bersama Sarah dan Rashid. Kita hari ini mau nge-review kira-kira apa nih, bajunya kuning-kuning putih nih. Apa ya? Temanya musim panas. Musim panas banget nih. Emang Indonesia ada ya musim panas ya. Our Beloved Summer. Ceritanya tentang dua orang, Choi Woo-sik berperan sebagai Choi Eung, terus Kim Da-mi berperan sebagai Ko Kyun-soo. Mereka adalah sepasang teman sekolah yang dipaksa buat bikin film dokumenter sama satu stasiun TV. Nah, mereka ini disatukan dalam sebuah dokumenter yang ternyata mereka itu saling mengisi kekosongan hati, Cie. Gitu. Akhirnya mereka saling mengenal satu sama lain, dekat, dan setelah dokumenter selesai mereka pun jadian. Sampai mereka kuliah bertahun-tahun, ada titik di mana mereka putus. Nah, Our Beloved Summer itu ceritanya mereka berdua yang mengingat kembali momen-momen waktu mereka sekolah dan juga pembuatan dokumenter baru setelah 10 tahun dokumenter itu diputar. Pertamanya awalnya cringe gitu, kayak apaan sih CLBK ya, CLBK biasa kalau ngeliat trailernya juga kayak oh gitu doang kayaknya gitu kan, gue kayak ya cringe aja gitu. Tapi pas nonton episode pertama juga gue masih mikir gitu sih, kayak masih mikir agak klise ya, kayak orang-orang yang mungkin yang pinter banget sama yang enggak pinter gitu, bukan bodoh sih, karena males. Mungkin yang gitu terus berantem terus yang jadian yang kayak gitu, gue masih mikirnya kayak oh klise ya. Terus kayak fast forward ke beberapa tahun ke depan juga suka gitu kan film, kayak orang yang biasanya males tiba-tiba jadi lebih sukses. Terus yang ternyata pinter banget pas udah tua ternyata dia kok biasa-biasa aja gitu, nggak yang sukses banget, padahal dulu ambis parah gitu kan. Tapi ternyata setelah ditonton ternyata lebih dari itu sih. Jadi gue kayak sangat puas banget dengan seriesnya gitu. Episode pertama gue malah kebalikan dari lu nih, gue malah seru juga ya nostalgia masa-masa sekolah gitu ya kan. Kita juga sebenarnya kurang lebih usianya nggak jauh sama tokoh utamanya gitu. Mereka tuh ya mungkin kan 10 tahun setelah lulus SMA kan. Ya makanya kurang lebih sama nih usianya gitu. Kerasaannya juga mungkin sama, jadi gue kayak merasa relate sih. Ceritanya itu maju mundurnya itu berdasarkan awalnya itu dari dokumenter. Dan kalau menurut gue nih ya, masa yang paling indah di hidup kita tuh emang masa-masa sekolah, coy. Ya makanya lo suka banget catatan akhir sekolah kan, favorit lo. Makanya jadi makanya lo relate banget. Gue relate banget, maksudnya kayak masa-masa sekolah terus ada dokumenter sekolah gitu sih mereka berdua. Ya walaupun sebenarnya ini lebih personal ya, dua orang. Karena gue juga suka dokumenter gitu. Nah, lu kan pembuat dokumenter. Ya maksudnya pernah gitu ya bikin dokumenter. Jadi gue suka karena dia bisa nge-highlight ternyata dokumenter tuh bisa menarik gitu kan. Dan jadi apresiasi juga buat orang-orang yang bikin dokumenter gitu kan, karena ya lo nangkep sesuatu yang orang lain tuh nggak lihat, itu tuh biasa aja gitu. Tapi jadi sesuatu yang sangat menarik gitu kan untuk dilihat dan untuk dikenang gitu kan. Ngomongin kehidupan sehari-hari kan, samanya gitu, objeknya ngomongin kehidupan sehari-hari. Nah, kehidupan sehari-hari ini yang kita rasa biasa aja gitu, hidup gua, hidup lu, hidup Choi Eung, hidup si Yeon-soo gitu. Tapi di sini bisa jadi menarik dan juga bisa jadi apa ya, kalau genre slice of life gini tuh jadi lebih dalam sebenarnya. Dan di sini untungnya lebih dalam, nggak di permukaan aja gitu. Lebih dalam tuh maksudnya ngomongin karakternya gitu. Kalau di sini ngomongin move on itu bukan sekedar lu pasangan abis itu putus terus nggak bisa move on dari hubungan itu, tapi gimana lu move on dari masalah-masalah lu yang sebelumnya gitu. Apalagi masalah yang ketika lu masih kecil gitu ya, masih ya Ji Eung masih kecil, ibunya nggak pernah ngurus gitu. Si Choi Eung juga ternyata ditinggal gitu. Yeon-soo yang entah kemana orang tuanya gitu, yang berat lah hidupnya gitu. Jadi ya itu yang membuat mereka hari ini seperti itu gitu. Tone warnanya juga ngebawa satu filmnya yang jadi ya slow pace, tapi karena slice of life itu jadinya nggak dramatis lah ya, kayak yang drama-drama lain lah yang romance lain. Maksudnya nggak ada yang ya ini kan ada second lead gitu kan, nggak yang lo tiba-tiba jadi rebutan cewek cowok gitu, nggak ada kan. Itu hampir banget. Gue takutnya takut gitu sih. Ini kalau rebutan ada orang ketiga gitu ya, cinta segitiga itu jadi drama banget gitu, biasalah gitu. Tapi kalau ini fokusnya bukan itu gitu, tapi gimana kita saling menghargai satu sama lain jadinya ya. Pesan yang gue tangkap sih gitu. Gue lebih nangkepnya jadi lebih
more personal gitu loh. Kayak lo emang harus nyelesain konflik diri sendiri dulu lah untuk bisa kayak berhubungan sama orang lain gitu. Gue tuh merasakan suka sama si Ung misalnya si NJ ya karena dia tuh otentik gitu ya, dia orang yang original gitu yang bisa-bisanya dia nggak nelfon balik gitu misalnya. Dia nggak ngebales lama itu kan wah lu kalau idol coba aja lu bayangin misalnya Dian Sastro ngechat lu nggak mungkin coy tiba-tiba langsung ada ntar aja deh gitu. Nah coba deh Kim Taehyung gitu kan gue nggak bales. Lu nggak balas, buset kayaknya hampir mustahil sih kalau orang biasa. Yeonsu yang ambisius gitu dari dia sekolah sampai dia lulus terus juga kerja sama-sama orang yang ambisius gitu. Terus kebalikannya si Ung orang yang santai banget gitu. Yang tujuan hidupnya sederhana banget. Gue pengen tiduran matahari ngeliat sela-sela. Anjir itu kan kayak melankolis. Oh, ada yang begitu ya, gitu ya. Ada orang yang begitu ya. Sesantai itu. Gue sih menurut gue. Iya, justru malah itu dewasa banget sih. Dewasa banget. Yang lebih realistis lagi mungkin ngomongin tentang romance ya, yang gue suka. Ya itu kan masalah yang utamanya banget di ini tuh kayak komunikasi gitu. Jadi gue kayak ngerasa itu realistis banget dan relatable banget kayaknya sama orang-orang gitu kan. Rumahnya Choi Eun yang jadi set yang paling utama ya menurut gue bagus banget gitu kayak. Mungkin karena dia gambar ilustrasinya juga kayak rumah gitu ya, jadi rumahnya harus bagus. Betul dia punya tes yang oke gitu. Dan itu menurut gue Cil, desain produksi rumahnya itu mirip banget sama ini sebenarnya, sama Parasite. Oh iya kaca-kaca, iya bener sih gue kayak nonton pertama. Ya kan? Parasite banget nih rumah. Terus kursi sofanya gitu kan luas. Itu Parasite banget loh. Iya benar sih. Terus basement, dia turun gitu kan, ya kan, ke ruangan ininya, studionya gitu, itu Parasite banget. Yang secara nggak langsung, ya itu kan ketenaran musik karena dia main di Parasite juga kan, ya itu nggak salah. Mungkin dia jadi orang kaya, tapi kan sekarang jadi itu juga udah berbalik. Ini mungkin apa di kehidupan selanjutnya. Lagu-lagunya sih Cil. Oh my god. Bagus-bagus banget sih ya. Banget. Yang gue tadinya nggak tahu siapa tuh V gitu, gue cari tahu ternyata Taehyung nama aslinya BTS. Oh itu Taehyung. Iya, gitu. Christmas Tree ya. Christmas Tree itu yang oke gitu yang. Terus openingnya juga bagus banget. Gimana tuh nadanya? Nadanya gitu lah pokoknya. Bener-bener Gill of Summer ya. Iya ya, kayak ya mendukung lah ya, lo kayak mengingat-ingat nostalgiknya gitu ya. Nostalgiknya dapet. Gue wardrobe-nya suka banget sih. Oh, iya. Wardrobe-nya kayak bagus banget, mereka tuh kayaknya ya kalau gue baca-baca di ada yang ngebahas gitu lah ya, warna-warnanya tuh disesuaiin gitu, kayak misalnya warna kuning. Yang mereka kuning itu si kesukaan Choi Eun ya kan. Itu sama biru ya kalau nggak salah. Iya biru itu kesukaan si Yeonsu. Itu bagus banget tau. Iya ada orang yang bikin teori di ini yang ngelihat kalau sepatunya Oh iya sepatu, iya kan? Sepatunya tuh beda tuh. Iya. Waktu di masa lalunya kalau dari sisinya Ung gimana, dari sisinya si Yeonsu gimana, itu detail banget sih. Detail banget. Ini padahal katanya debut ya ini ya. PH-nya baru. Tapi gokil banget sih. Gila hebat banget sih. Bagus banget. Judul episode itu bagus karena ngambil dari film. Iya kayak Love Actually, Begin Again, benar. Terus di episode terakhirnya Our Beloved Summer. Jadi kayak oke. Pas banget gitu penutupnya. Iya. Ngomongin penutup juga, penutupnya bagus banget sih, iya bagus banget. Ending episode 16 gitu ya. 16 itu puas banget. Biasanya tuh yang ya penyelesaian, udah startup deh, udah selesai gitu. 15 tuh kita masih kayak anjir, ini mau gimana ini endingnya kan? Ini apa pilihan Yeonsu gitu kan? Iya. Itu wah, keputusan Yeonsu untuk tidak pergi sangat oke banget. Iya sih. Pokoknya realistis sih ya, maksudnya yang lo harus pikirkan itu diri lo sendiri dulu gitu, baru orang lain gitu. Itu yang jadi pesannya menurut gue ya, yang gue tangkap sih gitu. Jadi ya lu boleh mikirin nenek lu boleh mikirin orang tuanya si Choi Eun gitu. Tapi di satu sisi lu harus mikirin diri lu dulu, yang bikin lu bahagia baru bisa bikin bahagia orang lain gitu. Episode 16 juga kayak ngasih lihat penggambaran pendewasaan Ung banget sih. Setelah benar-benar yang mungkin dia tadinya ya dia bilang kayak I can live without you, makanya pas diputusin juga dia hancur parah kan. Hancur parah terus
kayak ngurung ya mungkin diri. ya kayak dia ngerasa ya dia useless gitu sendiri gitu kan. Tapi ya akhirnya dia keputusan dia bisa pergi sendiri ke Prancis, ke negara orang gitu kan. Itu jadi kayak bentuk pendewasaan ultimate-nya si Ji-ung. Menurut gue Ji-ung di penyelesaian juga menurut gue bagus karena ya ternyata dia tuh ada masalah lebih besar daripada dia tuh suka Yeonsu gitu. Dan dia juga nggak ada drama dia nyatain cinta juga menurut gue kayak itu bagus gitu karena ya realistis aja men, nggak kayak kadang-kadang lo juga naksir sama orang nggak harus nyatain gitu kan. Iya, jadi betul. Nggak usah drama gitu hidupnya, tapi ternyata ya dia happy lu happy kayaknya aja emang gak gitu suka kan. drama banget ya. Iya, gue suka maksudnya ya gue enjoy nontonnya, cuman kan kayak ya Iya. kayak lebih nggak gitu deh, gue seneng aja deh nonton yang kayak gitu. Personal preference ya. Ada quotes-nya Ji-ung ya, yang gue inget banget ini, yang ketika lu bertepuk sebelah tangan, lu tuh awalnya sakit hati. Oh iya itu. Terus ntar lu sakit hati lagi, ntar lu sakit hati lagi, ntar lu sakit hati lagi, terus lu akan terbiasa dengan sakit itu. Wah, anjing ya, gue kayak wah gila sih. Berat banget gitu, berat banget. Menurut gue yang paling gue rada-rada kurang tuh ketika dia udah jadian, apalagi nih. Nah itu cukup datar sih, episode 13-14 tuh jadinya ya mereka udah jadian ya udah senang-senangnya, lucu-lucunya aja gitu, manis-manisnya, romantis hubungannya Choi-ung sama Yeonsu. Tapi nggak ada yang bikin kita itu pengen penasaran apalagi nih gitu yang akan terjadi di hubungan mereka, karena ya udah happy ending sebenarnya dari hubungannya. Cuma ya itu dipatahkan di episode 15 yang ternyata series ini, kayak drama ini lebih dari sekedar move on dari hubungan masing-masing gitu. Gue agak bingung sebenarnya tadinya tuh, gue harus nonton berkali-kali dulu baru ngerti gitu kenapa akhirnya Ung tuh mengambil keputusan dia jadi harus sekolah kayak gitu tuh. Gue tadinya masih bingung ya, karena dia cuma diceritain di episode 15-16 ya, 15-16 lah gitu. Mungkin ini adalah konsekuensi dari ngedorong kayaknya shit. Kan dia mereka makanya 15-16 kan bener. Yang kayak masih penyelesaian gitu kan. Biasanya kan 14-13 tuh udah mulai konflik udah dan mulai penyelesaian. Ya? Iya, 15-16 tuh udah kayak sisanya gitu kan biasanya. Mungkin ini konsekuensi dari itu ya. Emang salah ya punya prinsip hidup seperti itu gitu kan. Itu kan yang jadi yang lu bingung kan. Gue juga awalnya lah emang kalau misalkan dia pengen hidup santai tanpa lelah gitu ya, nggak punya ambisi tertentu, memang salah gitu ya. Itu gue malah jadi orang yang udah tinggi banget gitu derajatnya ya menurut gue. Tuh zen banget gitu. Gue itu bingung makanya sama konflik si temen yang nyontek itu tuh tiba-tiba nge-confront itu, gue kayak bingung kok emang salah ya Ung jadi orang kayak gitu. Penafsiran gue ya dari ceritanya ya kalau Ung ini tuh belum berani untuk menentukan pilihan karena pilihan-pilihannya dia itu di-drive sama ketakutannya dia gitu. Ketakutannya akan takut mengecewakan orang tuanya, takut orang-orang di sekitarnya gitu. Iya bisa sih. Jadinya dia belum punya pilihan gitu. Dia pun menggambar tuh bukan pilihan, kayak itu jadi sesuatu yang dia lakukan setiap hari dan itu membuat dia tetap hidup gitu kan. Bener sih itu. Ya sejak Yeonsu diputusin Yeonsu kan dia juga ya udah dia outletnya cuman gambar gitu kan, dan itu jadi kerjaannya dia gitu kan pada ujungnya gitu kan. Dia umurnya berapa, berarti 29 kan di saat itu dia baru menemukan dirinya sendiri itu, dan itu ya nggak telat gitu ketika orang kan suka bilang kayak lo umur 30 udah jadi apa gitu kan. Apakah udah jadi Forbes 30 under 30 atau lo baru mulai kuliah kayak karena kuliahnya kan nggak lulus kan? Iya, nggak lulus yang sebelumnya. Iya, jadi itu salah satu pesan yang menurut gue, ya don't worry lah lo. Everybody have their own timeline. Film dokumenter waktu SMA. Waktu gue nonton tuh gue inget gue waktu masa SMA kayak gimana gitu kan. Ya gue sampai hari ini merasa kalau masa paling indah di hidup lo ini masa sekolah, walaupun ada lo dibulinya, walaupun ada prosesi lo ngebully balik gitu. Tapi iya masa-masa itu bisa kita lewati gitu, yang ketika lu dewasa itu jadi kenang-kenangan yang paling indah menurut gua. Choi-ung hilang, hari dia hilang, orang tuanya hilang. Akhirnya si Yeonsu nyari dia dan mereka minum bareng. Dan akhirnya itu yang mereka akhirnya ya inilah mengeluarkan unek-uneknya. Terus yang ada line-nya si Ung ngomong yang please keep loving me, itu gue kayak terenyuh. Gila sih.
chemistry mereka ya, bagus banget emang kayak wah parah sih. Ketemu sama si Yeonsu ya, itu dia ngelempar garam terus kayak nyemprot apalah gitu cairan. Itu kayak ternyata udah disiapin 5 tahun yang lalu gitu sebelum dia ketemu. Terus juga dia udah latihan ternyata kan. Dan momen itu kayak si Yeonsu diem aja. Kenapa nih anak gitu ya? Ternyata itu udah disiapin gitu sama. Itu kayak hal yang menarik banget sih ya. Menarik banget gitu karena itu nggak biasa yang kita sehari-hari gitu. Kalau bakalan ketemu sama mantan lu bakal ngelakuin itu nggak kan jarang gitu. Gue suka banget yang pacaran di rumah. Yang udah pacaran di rumah yang udah episode 15 ya? 15. Soalnya abis itu yang di ujungnya, yang ujungnya juga gue suka banget. Yang 15 tuh soalnya episode pertama awal-awalnya dia pacaran di rumah itu udah lucu banget ya, udah peak lucu. Di ujungnya itu hancur banget karena yang Yeonsu pulang-pulang melukung. Terus kayak I'm in so much pain. Itu anjir gue bener kayak deg banget kayak aduh kasihan banget sih. Sama dengan ini terakhir kali ya, ketika mereka ngomong berdua ngambil keputusan gitu si Yeonsu sama si menurut gue ketika Yeonsu memutuskan untuk nggak pergi itu bener-bener jadi cerita yang oke banget di sini karena nggak bener-bener happy ending gitu. Happy ending di sini tetap ada bitternya gitu ya karena si Yeonsu meninggalkan tanda kutip gitu ya, meninggalkan si sendirian. Tapi itulah hidup gitu, maksud gue mikirin diri lu sendiri baru mikirin orang lain gitu. Ketika lu punya keinginan untuk tetap di Korea gitu walaupun kesempatan di sana juga ada, bahkan dapat kerja dan juga sama si tapi dia memilih gue udah membangun ini ternyata gue nggak sendirian. Seniornya diceritain sedikit, terus kayak Sol-i yang selalu kemana-mana ternyata ada gitu. Itu sih oke banget sih. Nyambung sama itu gue suka banget juga yang sebelum itu adalah Yeonsu gue ikut kok pas ngobrol sama NJ, lu sendirian dong nanti di sana. Tapi kayak Yeonsu ikut kok. NJ ngomong she must love you so much untuk milih hidup lo daripada hidupnya dia sendiri. Wah itu gue deg banget ya, gila, NJ bisa segitunya. Wah gila hebat banget. Nah skor nih kalau gue 8 dari 10. Gue menikmati banget dari awal sampai akhir gitu. Akhirnya di awal tahun ini dapat drakor yang oke juga. Tahun lalu ada Love Struck in the City. Ingat banget awal tahun. Sekarang ada Our Beloved Summer yang sama-sama semoga jadi Our Beloved Year. Gitu. Amin. Kalau gue slightly higher, gue 8,5. Gue sesuka itu sih. Ini mungkin my personal opinion ya. Ini drama romance nomor 1 gue sih sampai sekarang. Karena ya itu adem banget gitu nontonnya loh. Mengalahkan It's Okay, Startup nggak? It's Okay, enggak Startup. Lo jangan ngetes gue ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, jangan lupa notifikasinya dinyalakan. Follow Instagram kita juga bisa, Twitternya, buka website juga ada sekarang. Join Discord juga. Sama apa lagi ya Cila? Udah sih itu udah banyak. Udah banyak itu aja. Oke, dadah. Dah.